Eli besok kita kelas lagi berarti ya. Cuma Raga belum ngabarin. Besok oke Miss. Rangga Kenapa? di ini nggak direspon Rangga. Iya. Kalau misalkan nggak dia direspon ya udahlah nggak apa-apa. Berarti kita nggak ada kelas. Jadi nanti tinggal saya suruh Rangga masuk sendiri aja. Reguler. Soalnya kan nggak mungkin ya saya ngasih Rangga nilainya kecil. Nggak apa-apa mendingan saya nanti ke kampus aja. Kemarin kelas sama sama Sir Rizal masuk nggak dia? Enggak juga Miss. Nggak juga. Enggak, belakangan ini dia jarang masuk kelas sih. Oh, nggak ada kabar tapi. Kata si Rido ini apa, lagi sibuk jagain warung mamanya, tapi nggak tahu deh. Ya Allah. Ya udahlah. Kita nggak bisa maksain. Tapi yang penting dia harus kalau emang mau lulus harus memenuhi. Karena kan kalau dia nggak masuk kelas saya nih yang besok, berarti 3 kali, 4 kali pertemuan dia nggak hadir. Dia nggak boleh ikut UAS nanti. Karena kan sayang banget kan kalau setengah jalan dia. Kalau misalkan apa ya hari Sabtu saya dapat jadwal karena pas singgih kan nggak ada kelas nih, jadi kan kosong jamnya. Terus saya masuk kelas itu untuk kalian ngerjain kuis bareng-bareng apa apa ya? Maksudnya reguler sama karyawan saya gabung nggak apa-apa? Hari Sabtu Miss. Iya, kalau misalkan saya dapat jadwal Oh boleh. nggak apa-apa ya. Soalnya saya dari kemarin lagi kurang sehat, jadi belum ke kampus-kampus. Oh ini dia, Lauren telah hadir. Miss, maaf banget ya, Miss. Nggak apa-apa, dimaafin Loren. Lore doang itu namanya, N-nya kurang. Iya, untuk Ya udah oke. Tadi satu pertanyaannya udah dicatat belum sama Loren? yang dari Miss atau dari... Di Meli. Oh, belum ada kedengaran tadi, Miss. Oh, oke. Ulang lagi berarti Mel. Oke. Yang pertama, apa hubungan antara inovasi dan rantai nilai dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan? Antara inovasi dan rantai nilai. Bagi Yang kedua, pelanggan. Eh, Oke, yang kedua. bagaimana perusahaan dapat
mengoptimalkan rantai nilai untuk mengurangi biaya operasional. Bagaimana perusahaan dapat Mengelola. Iya tak? Dapat mengoptimalkan rantai nilai untuk mengurangi biaya operasional. selanjutnya? Ketiga, Yang ketiga, bagaimana rantai nilai dapat meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Bagaimana rantai nilai dapat Meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. ini dijawab dulu boleh kan ya, Miss? boleh dijawab. Apa Ferdi mau langsung ngasih pertanyaan? Langsung, boleh dibuka kameranya Ferdi? Oke. Pertanyaan pertama, Jika kamu menjadi pengusaha, apakah kamu memiliki strategi yang tepat agar bisa bersaing dengan perusahaan lain? Bagaimana? Bentar ya, Ferdi. Jadi apa, Ferdi? diulangi Ferdi, maaf. Jika kamu menjadi pengusaha, Jika kamu menjadi pengusaha, apakah kamu Apakah kamu memiliki strategi yang tepat strategi yang tepat agar agar bisa bersaing bisa bersaing dengan perusahaan lain? dengan perusahaan lain? kedua, Yang kedua, Contoh contoh rantai nilai rantai nilai dan operasi dalam kehidupan contoh rantai nilai dan operasi dalam kehidupan, kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Berikan contoh operasi rantai nilai dalam kehidupan sehari-hari Jika ada, tolong jelaskan. dan jelaskan. Oke, yang ketiga, Untuk nomor satu, tolong jelaskan. Yang nomor satu, soal nomor satu. Oh, soal nomor 1. tolong jelaskan soal nomor 1. Oke. Terima kasih Ferdi, boleh dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Meli dulu. Hubungan antara inovasi dan rantai nilai bagi pelanggan. Jadi inovasi itu berperan penting dalam mengubah atau meningkatkan setiap langkah dalam rantai nilai perusahaan yang menciptakan nilai lebih bagi pelanggan.
Dengan mengembangkan produk atau layanan baru, meningkatkan proses atau menerapkan teknologi terbaru, perusahaan itu bisa memberikan pengalaman yang lebih baik, meningkatkan efisiensinya, dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah. Jadi inovasi itu dapat mengurangi waktu tunggu, meningkatkan kualitas produk, atau menurunkan harga yang langsung berdampak pada kepuasan pelanggan dan peningkatan loyalitas. Nah, yang kedua, bagaimana perusahaan itu dapat mengoptimalkan rantai nilai untuk mengurangi biaya operasional. Jadi perusahaan itu bisa mengoptimalkan rantai nilai dengan cara meningkatkan efisiensi di setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Beberapa cara yang bisa dilakukan itu pertama ada automatisasi dan penggunaan teknologi. Jadi menggunakan teknologi untuk menggantikan proses manual itu bisa mempercepat dan menurunkan biaya produksinya. Yang kedua, negosiasi dengan pemasok. Kita cari pemasok dengan yang biaya lebih rendah atau menawarkan diskon dengan volume pembelian lebih tinggi. Yang ketiga, efisiensi operasional. Mengurangi pemborosan dengan meminimalkan biaya overhead, memperbaiki logistik, dan meningkatkan manajemen inventaris. Nah, yang terakhir, proses lean. Menerapkan prinsip-prinsip lean untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi pelanggan. Yang ketiga, bagaimana rantai nilai dapat meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Jadi rantai nilai itu bisa meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan menciptakan nilai tambah yang lebih besar pada setiap tahapannya. Keunggulan kompetitif itu tercipta ketika perusahaan itu bisa menawarkan produk atau layanan yang lebih berkualitas. Kedua, bisa meningkatkan kecepatan dan fleksibilitasnya. Yang ketiga, bisa mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Jadi pengelolaan rantai pemasok yang lebih efisien tanpa mengurangi biaya dan memungkinkan harga yang lebih kompetitif. Yang terakhir bisa memanfaatkan diferensiasi. Jika perusahaan dapat menciptakan suatu keunggulan yang berbeda melalui produk, teknologi, atau layanan unik, mereka bisa membedakan diri dari pesaing dalam pasar. Saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Verdi. Jika kamu menjadi pengusaha, apakah kamu memiliki strategi yang tepat agar bisa bersaing dengan perusahaan lain? Yang pertama, jika saya menjadi pengusaha, ada beberapa strategi yang dapat saya terapkan untuk bersaing dengan perusahaan lain dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Pertama itu inovasi produk dan layanan. Jadi saya akan berfokus pada inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar, dengan kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Jadi bisa berupa pengembangan produk baru, penyesuaian produk yang sudah ada untuk memenuhi preferensi pelanggan yang berubah, atau bahkan menciptakan layanan yang unik yang memberikan pengalaman lebih baik daripada pesaing. Yang kedua, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Mengoptimalkan rantai nilai dan menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Itu merupakan kunci untuk mengurangi biaya operasional. Jadi saya akan mencari cara untuk meminimalkan pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya produksi agar dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas. Yang ketiga, fokus pada pengalaman pelanggan. Jadi mengutamakan kepuasan pelanggan itu strategi yang sangat penting. Jadi saya akan berusaha untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang unggul, kecepatan pengiriman, dan memberikan nilai lebih dalam setiap interaksi. Yang keempat, diferensiasi dalam branding. Memiliki identitas yang jelas dan unik di pasar, yang bisa menjadi pembeda dengan perusahaan saya dengan perusahaan yang lain. Saya akan membangun merek yang kuat dengan menawarkan nilai yang berbeda dari pesaing, baik melalui kualitas, desain, atau fitur unik lainnya. Yang kelima, aliansi dan kemitraan strategis. Berkolaborasi dengan perusahaan yang lain, memiliki kekuatan di antara memiliki kekuatan di antara eh, di area yang berbeda seperti pemasok atau perusahaan teknologi. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan pasar. Pasar tuh terus berubah baik dalam hal teknologi, perilaku konsumen maupun regulasi. Jadi saya akan tetap memantau tren pasar apa sih yang sekarang lagi tren dan siap untuk beradaptasi dengan cepat.
Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi itu menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas, mengelola data pelanggan, dan mempercepat proses bisnis. Saya akan memanfaatkan alat-alat digital seperti analisis data, otomatis pemasaran, dan platform e-commerce untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, pertanyaan dari Ferdi, memberikan contoh rantai nilai dan operasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh rantai nilai dan operasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada proses pembuatan makanan di restoran. Jadi pertama itu pengadaan bahan baku, sumber bahan. Restoran membeli bahan baku seperti sayuran, daging, bumbu, dan bahan makanan lainnya dari pemasok atau pasar lokal. Nah, tahap ini adalah bagian dari rantai nilai yang menciptakan bahan dasar untuk menu yang akan dibuat. Yang kedua, pengelolaan bahan makanan atau prosesnya. Bahan makanan yang udah dibeli kemudian diproses oleh koki. Jadi ini termasuk pemotongan sayuran, memasak daging, menumis, atau memanggang sesuai resep yang ditentukan. Proses pengelolaan ini meningkatkan nilai bahan baku menjadi hidangan siap saji. Yang ketiga, penyajian. Setelah makanan dimasak, makanan disajikan di meja pelanggan. Penyajian ini termasuk penataan makanan, pemberian jasa, garnish, dan memastikan bahwa hidangan disajikan dengan cara yang menarik dan sesuai dengan standar restoran. Yang keempat, pengalaman pelanggan. Setelah makanan disajikan, pelanggan menikmati tuh makanan yang udah kita sajikan. Pengalaman ini meliputi rasa, aroma, kualitas, dan kenyamanan suasana restoran. Jadi kepuasan pelanggan di akhir pengalaman ini adalah nilai akhir dari seluruh rantai nilai restoran. Sekian dari jawabannya. Ada yang mau ditambahkan atau kurang jelas? Kalau saya sih mau ada pertanyaan. Cuma tadi Ferdi izin mau ada urusan. Boleh, Ferdi, apakah ada tanggapan dari jawabannya Loren atau sudah oke? Cukup. Sudah cukup, oke. Boleh, Ferdi, kalau misalkan memang ada urusan, Ferdi nanti saya WhatsApp ya untuk tugas pengantar pemasaran. Baik, Miss. Ya, kalau gitu terima kasih Ferdi atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, Loren, saya mau ada pertanyaan lagi tadi mengenai yang tadi kamu jawab pertanyaan Meli atau siapa ya? Yang membangun hubungan jangka panjang. Nah, membangun hubungan jangka panjang itu contohnya apa sih? Contoh membangun hubungan jangka Jangka panjang. panjang yang efektif. Program loyalitas, misalnya restoran atau kafe dapat menawarkan program loyalitas di mana pelanggan bisa mendapatkan poin dari setiap kali dia membeli produk tersebut yang bisa ditukarkan dengan diskon atau hadiah setelah mencapai jumlah tertentu. Jadi ini mendorong pelanggan untuk kembali lagi dan membuat mereka merasa dihargai. Oke. Saya puas deh cukup jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Meli untuk jawabannya dari Lauren? Tidak ada, Miss, cukup. Cukup ya. Oke, kalau gitu kita ketemu besok Meli kalau memang Rangga ada kabar. Kalau enggak nanti saya kabarin di grup. Terus untuk Loren nanti tugas pengantar pemasaran saya izin untuk WhatsApp ya. Oke. Oke. Berarti kelas kita sekian sampai sini. Terima kasih atas presentasinya dan jawaban yang sudah disediakan oleh teman-teman. Jadi saya tutup dan akhiri kelas ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.